Ini menarik juga sebenarnya, At. Jadi waktu awal gue merasa sudah mulai lelah untuk berusaha gitu ya, sempat kepikiran bahwa kayaknya udahlah gue ambil donor ASI aja gitu ya. Terus yang namanya orang mau melakukan keputusan besar dalam hidup tuh kan kita harus, ini kan keputusan besar ya, karena ASI-nya orang belum tentu cocok buat anak kita gitu kan. Suami megang peranan penting tuh dalam mendukung tumbuh kembangnya anak gitu, karena lagi-lagi kayak ASI kan tuh hal simpel ya, mungkin banyak disepelekan. Udah pakai susu formula, lu kerja aja lah, ataupun tadi yang lu bilang gitu, bahwa ketika sedang seret ASInya cukup usapan dengan sekedar usapan gitu ya. Tapi itu kan menaikkan mental yang memang, wah gue harus lebih lagi nih, sentuhan-sentuhan itu yang mungkin laki-laki kan nggak pakai perasaan ya, pakainya kan logika laki-laki itu banyak. Benar. Itu juga sebenarnya kerasa sih sama gue. Bahkan dulu gue pernah nangis, At. Jadi gue tuh mompa. Jadi gue kan waktu masih 6 bulan itu mompa tuh masih tengah malam ya. Antara jam 2, jam 3, jam 4 deh. Untuk anak pertama tuh gue mompa 1 jam di luar gitu ya. Karena gue males mompa 2 jam sekali. Jadi gue udah beresin sejam gitu ya. Pas sejam itu gue udah mompa-mompa. Itu botol udah penuh, At. Udah penuh. Tumpah, Cin. Wah, gue nangis nih. Gue bangunin suami gue, Baba, ASI gue tumpah. Ya udah, tuh nggak apa-apa, sembari gue nangis. Nah, yang kayak gitu juga penting sih menurut gue. Belayan ucapan dan dukungan suami itu. Nanti ngerasain nih Grace sama Amalia betapa susahnya kita memompa ASI. Jadi kalau nangis dalam botol itu udah dikumpulin tuh sebotol itu terus tumpah. Oh my god, itu kayak lebih dari kehilangan apa gitu. Teteh dulu Teteh yang sekarang ini yang anak kedua kan belum selesai itu ASInya. Nah itu kan udah cukup lama juga. Kira-kira Teteh apa diselingin sama susu formula, apa udah biarin aja ASI aja terus deh sampai dia mau berhenti sendiri? Diselingin kan sampai sekarang udah diselingin dari umur setahun udah diselingin. Oh udah mulai. Tapi kalau rencana mau disapihnya kapan, aku rencananya memang 2 tahun sih. Mudah-mudahan berhasil. Tapi aku tidak mau memaksa gitu ya. Maksudnya kalau si anak masih nyaman dengan menyusu, ya udah gitu. Tapi sedikit demi sedikit akan aku coba. Karena kalau misalnya udah kegedean usianya untuk menyusu tuh katanya nggak bagus juga sih. Sebenarnya air susunya juga sudah tidak seberkualitas ketika kita anaknya usianya masih 0 sampai 2 tahun. Gitu. Jadi percuma aja gitu dikasih ASI tuh cuman manja aja mungkin ya, gampangnya mah bilang kata-katanya tuh manja aja. Tapi secara kualitas si ASI-nya tuh sudah sangat menurun, karena kan ASI itu paling bagus tuh katanya di umur 0 sampai 6 bulan, makanya dibilang ASI eksklusif. Setelahnya tuh sudah mengalami penurunan, makanya anak harus ditambahin MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Iya. Masih ingat ya? MPASI, iya. Gitu. Keren terus sih, tapi kalau ngomongin ini senang gue. Ya biar buat ini kalau misalkan jadi apa nih tips and trick mungkin ya, pesan-pesan buat calon ibu atau ibu yang sedang menyusui nih. Artinya gini, wanita yang sangat sibuk lah, kalau ibu rumah tangga mungkin sudah pasti ke anak lah, terutama wanita karir, terutama kan lu ini kan seimbang ya karir dan merawat anak ya. Kalau gue lihat lu perhatian tuh luar biasa lah ke anak, tahu banget lah begitu. Apa nih mendingan pesan atau mungkin ya buat orang masyarakat luas lah gitu. Apa ya? Kalau aku bilang sih sebenarnya gampangnya cuma satu kalimat, enjoy aja gitu ya. Jadi nikmatin segala prosesnya. Jangan apa istilahnya tuh, jangan denial gitu ya, bahwa aduh gue capek banget sih jadi ibu gitu ya, gue nggak pernah menyangka ternyata pas gue jadi ibu tuh secapek ini gitu ya. Dan jangan pernah punya pikiran seperti itu. Terus ketika kita banyak membaca juga, karena kan ibu-ibu sekarang tuh, ibu-ibu yang hamil ataupun yang menyusui itu cenderung sangat ingin menggali banyak informasi. Nah itu pun harus dipilah-pilah, karena aku pun pernah mengalami hal yang ternyata membuatku memute akun, memute
informasi yang menurutku malah menjadi backfire gitu ya. Karena sebenarnya menjadi mentalku jadi drop. Nah, apa sih akun yang dulu bikin gue drop adalah orang-orang yang selalu memposting jumlah ASI yang mereka perah. Ya, secara kan kalian tahu ya, tadi gue cerita bahwa gue sebenarnya ASInya seret dan sebagainya, tapi nih orang postingnya gila sampai berbotol-botol gitu, sampai ada yang seliter, mampus gue gitu kan, ya gue mah gak ada segitu. Nah, itu yang bikin gue akhirnya, udahlah kalau gini, ini gak baik buat gue, mental gue, akhirnya gue singkirkan dulu akun itu, gue unfollow dulu kalau di Instagram ataupun di Twitter, pokoknya singkirkan dulu, terus kita kembali lagi menjadi ya peran kita aja sebenarnya jadi ibu gitu, enjoy terus jalanin. Menurut gue sih itu aja sih. Oke, terkait tadi ya posting-postingan tuh penting nggak sih menurut lu ngeposting ASI tuh? Gue ada 1 botol 1 lemari es nih misalkan. Terus gue pernah lihat juga tuh ya adalah ya temen gue ngeposting ASI di dalam kulkas, ngapain gitu? Misalnya penting nggak sih sebenarnya tuh ngepost-post kayak gitu? Menurut lu sendiri gitu sebagai ibu lah sebagai ibu. Ya itu pencapaian sih, Setiap orang yang sudah punya achievement kan ingin memperlihatkan lah ke dunia gitu ya, ke publik bahwa I achieve this gitu ya, this is my hard work, and then you can see inside my refrigerator tons of milk gitu ya. Ya itu menurutku itu dasarnya sih sebenarnya ke sana gitu ya, ke dasar manusia, sifat manusia yang memang achievementnya ingin diperlihatkan. Tapi mau diperlihatkan dari sisi apanya nih? Kalau menurut gue, ada teman gue yang juga posting freezernya penuh dengan ASI dengan alasan dia oversupply. Jadi dia memang niat mendonorkan ASInya. Menurut gue itu penting untuk diposting. Mungkin ada orang yang butuh gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar bragging bahwa nih lihat nih ASI gue, ASI lu cuman berapa? Tenang. ASI gue lebih banyak. Itu menurut gue nggak oke. Tapi kalau dia tujuannya memotivasi, ya bagus juga sih. Dia cerita gitu misalnya perjalanan ketika di awal menyusui itu hanya berapa tetes, kemudian berapa mili, kemudian berapa liter. Nah, itu bisa juga, tapi tergantung audiensnya. Kalau audiensnya kayak gue, mentalnya memble gitu ya, ngeliat orang postingnya banyak dapat berliter-liter, terus gue malah merasa terintimidasi, dan gue tidak lagi nyaman untuk men-follow akun itu, ya gue nggak prefer untuk nggak diposting gitu. Ya, sekedar mungkin ke keluarga aja, bahwa gue juga dulu kalau posting jumlah ASI gue ke si suami, hari ini dapat segini. Wah, hebat, kata suami gue. Cuman gitu doang. Nah, tapi lu pernah ini, kayak kan donor ASI gitu, lu pernah menggunakan itu? Karena kan tadi yang gue cerita sendiri kan agak di awal kan kesulitan ya. Lu pernah menggunakan jasa itu atau malah ya udah gue mau kerja keras dulu aja deh awal? Oke. Nah, ini menarik juga sebenarnya, Jadi waktu awal gue merasa sudah mulai lelah untuk berusaha gitu ya, sempat kepikiran bahwa kayaknya dulu gue ambil donor ASI aja gitu ya. Terus yang namanya orang mau melakukan keputusan besar dalam hidup tuh kan kita harus, ini kan keputusan besar ya, karena ASInya orang belum tentu cocok buat anak kita gitu kan ya. Jadi gue search dulu gitu, gue riset dulu ke teman-teman gue yang pernah nggak donor ASI, aman nggak sih donor ASI, daripada support beneran nggak sih mending ASI, mending donor ASI gitu ya. Terus turns out gue menemukan satu kasus di mana teman gue cerita dia itu donor ASI dan nggak cocok sama pencernaan anaknya. Akhirnya si anaknya itu harus dibawa ke dokter. Nah, cuman gara-gara satu cerita itu aja, akhirnya gue merasa gue nggak boleh donor ASI, gue harus berusaha sendiri. Akhirnya gue berusaha sendiri. Awalnya gue usahanya tuh kayak cuman sampai 6 bulan dulu gitu. 6 bulan dulu deh, pokoknya gue harus 6 bulan eksklusif ASI. Lu susah payah di 6 bulan pertama gitu. Sisanya nanti kalau mau ditambah sama makanan kan, udah makan tambahan kan, tambah sufor ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting 6 bulan pertama gue udah jungkir balik pokoknya. Keren, mantap lah. Mungkin nih Amel kali mau ada. Jadi saya tuh teh dulu pas udah stop ASI, saya tuh sampai sakit gitu loh teh, sampai lemes badannya kata ibu saya. Nah, ada nggak sih teh tips gitu dari teteh biar nanti kalau misalnya pas stop ASI tuh nggak kejadian kayak gitu. Soalnya saya sendiri juga takut nanti pas kedepannya kayak gitu. Oke, nah tapi again ini tuh disclaimer-nya adalah gue nggak mengalami itu, Mel. Amalia. Manggilnya Mal ya? Iya. Gitu. Karena ya itu,
gue semuanya sangat lancar, maksudnya gue tidak mengalami kesakitan ketika berhenti menyusui karena memang secara supply pun tidak sebanyak itu gitu ya. Untuk orang-orang yang kalau gue pernah dengar ceritanya dia oversupply sehingga pas berhenti menyusui itu sampai sakit, ya harus dikeluarin gitu ya. Tapi ingat setiap dikeluarin atau dipompa itu menumbuhkan stimulus lagi di dalam tubuh untuk memberikan produksi tambahan gitu ya. Jadi ini kayak apa ya, akhirnya bolak-balik gitu, nggak beres-beres talinya gitu, jadi terus berputar. Jadi yang paling mudah sih sebetulnya kalau sakit sekali ya dipompa, kalau nggak sakit ya ditahan. Karena ketika kita berhenti memompa, berhenti mengeluarkan ASI dalam tubuh kita, itu dia akan berhenti produksinya. Tipsnya tuh berarti buat kalian ya, para calon ibu. Ya sebenarnya gue juga nggak ngalamin. Ya. Keren lah nih, diskusinya menarik banget nih, Hila nih. Seru banget nih bisa belajar lah, gue juga belajar dari ASI ini. Dan suami juga ya, suami lu tuh luar biasa juga ya. Artinya pengetahuannya udah cukup menurut gue sih ya, sebagai bukan seorang dokter ya, ataupun bukan. Kalau seorang dokter kan sudah wajarnya kan, misalkan gue dokter, maka gue tahu ASI itu penting. Tapi kan kita ini kan orang luar kedokteran, tapi suami lo tuh sangat-sangat mendukung, bahkan ASI dulu yang penting kan. Jarang mungkin orang jarang lihat itu. Nah itu dia. Kalau masalah kayak makanan gitu ya, gue nggak tahu sebenarnya, pengalaman aja cerita. Artinya gue juga, karena juga lu juga mungkin kan, iya pengalaman apa namanya, learning by doing aja tuh. Itu ada pengaruh nggak sih buah-buah gitu terus segala macam ke, gue nggak tahu apakah ASI-nya menjadi lebih lancar ataupun lebih banyak atau apa, gue nggak ngerti tuh. Kalau pas pengalaman gue aja sih, dari makan itu bisa pengaruh nggak tuh sebenarnya? Ngaruh sih, menurut gue. Jadi kan katanya kalau mau ASI-nya banyak kita makan daun katuk. Kalau tahu ya daun katuk, katanya itu menambah jumlah ASI dan menambah kualitas ASI gitu. Dan tapi gue percaya sebetulnya kembali lagi ke mood si ibu sih. Kalau mood si ibunya udah happy, mantep, ya secara kualitas dan kuantitas gue yakin bagus. Nah ketika kita mengkonsumsi sayur, buah, menurut gue sih secara kita nggak hamil aja atau nggak menyusui aja bagus buat tubuh gitu ya. Apalagi kita mengkonsumsi itu ketika menyusui gitu. Dan kalau gue dulu ditambahin ini sih vitamin. Kan emang dikasih kan sama si dokter ketika ngelahirin tuh dikasih vitamin. Apa ya isinya, pokoknya kayak folat gitu deh, lupa. Folat asid, asam folat, sama kalsium. Karena kan kita katanya kalau menyusui itu kalsiumnya tuh disedot si anak. Jadi kita pun harus dikasih tambahan suplemen kalsium. Nah terus gue itu buat yang kualitas ya dikasih dokter. Terus di kuantitas tuh sekarang banyak ini booster ASI. Kalau saya sering lihat gitu ya di marketplace ada booster ASI, bentuknya teh, bentuknya cookies, bentuknya apa. Nah itu tuh ada yang ngaruh sih buat gue minum teh itu lumayan jadi banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue nanya nih, sekarang gue mau gantian nanya. Ya apa nanya saya, silakan. Ke para ekonom kita. Dari tadi kita ngomongin ASI itu sebenarnya harusnya investasi jangka panjang, harusnya gratisan, Bo, gitu. Tapi enggak juga, Cin. Gue harus konsumsi vitamin. Itu gue bayar. Terus gue harus minum atau makan sayur yang lebih banyak dari biasanya gitu ya. Gue tadinya nggak pernah beli sayur katuk, sekarang harus beli sayur katuk, terus gue masak. Terus gue harus nambah booster ASI. Terus gue harus beli pompa ASI. Gue harus beli kantong ASI. Coba. Oke. Bagaimana para ekonom kita menjelaskan fenomena ini? Nah, mantap nggak, No? Mantap banget. Pertanyaan gimana ya? Jawabnya gimana ya? Ya gini loh, kan itu kayak misalkan lu beli barang kan, maksudnya gini, kayak misalkan lu beli pompa ASI, itu kan untuk nggak langsung habis pakai kan. Itu kan lu beli saat itu doang. Oke. Terus masalah vitamin, lu konsumsi, anggaplah saat ini lu beli, gue nggak tahu rata-rata mungkin 1 juta, mungkin gue nggak tahu apa 500.000, tergantung mungkin level vitaminnya apa, mungkin kan dari kondisi levelnya, mau mungkin vitamin yang jenis apa, kan ada macam-macam tuh kan, ada mau yang paten, apa yang mau generik obatnya tuh vitaminnya. Tapi lu bisa bayangin ketika anak itu sudah dewasa, dia sakit jantung, sakit nafas, sakit segala macamnya, biaya bakal lebih mahal. Oh, gila, tambah kecerdasannya gitu loh.
Ditambah kecerdasan kan, artinya kan dia mau kerja mau produktif gimana kalau bentar-bentar sakit nanti kan. Misalkan nih kayak misalkan kok bentar lagi ntar sakit panas sih nih anak, biaya lagi keluar. Ya itu kan kalau dibuat, nggak tahu, gue nggak ngerti sih sebenarnya, mungkin lu lebih hebat lah yang manajemen keuangan, mungkin proyeksi misalkan kayak bikin project cost benefit misalkan ya, benefitnya tuh lebih banyak, mereka kan cuma cost lu kan cuma cost obat, tapi nanti lu dapat benefit apa, anak itu bisa lebih cerdas, anak itu punya daya tahan tubuh yang lebih kuat misalkan ya, kena hujan-hujanan juga dia gak gampang sakit. Coba kena angin malam naik motor, tiba-tiba dia masuk angin, batuk-batuk. Terus dia nggak bisa kerja kan 2 hari, 3 hari, hilang tuh pendapatannya. Nah, menurut gue sih gitu, kalau hitung-hitungan dalam jangka panjang. Cuma ini jangka panjang misalkan 20 tahun, 30 tahun kemudian, itu kan yang nggak tampak ya. Biasanya kan pengennya yang tampak aja. Misalkan ya, kayak pendidikan kan nggak tampak, investasinya nggak tampak. Yang paling tampak adalah ketika lo bangun gedung, maka keluar tuh segini ya. Tapi kok pendidikan kan abstrak tuh, gue ngapain ngeluarin uang buat anak gue sekolahin, tapi nggak ngasihin apa-apa nih, mana duitnya nih. Nah itu mungkin ya, nah itu kayak kesehatan kan nggak tampak ya, ASI itu kan nggak tampak, tapi sebenarnya salah satu komponen yang penting juga karena nutrisi itu. Nah ini menjelang akhir, mungkin ada pertanyaan dari Grace atau Amel ya sebelum nanti. Gue mau nanya satu lagi. Nggak apa-apa. Oh ya silakan. Nggak apa-apa, nanya terus deh. Oke, menarik benar juga gitu ya. Itu adalah investasi jangka panjang lah ya, gue bilang bahwa si anaknya jadi lebih pintar. Tapi ada nggak sih kayak riset yang memang sudah dilakukan atau misalnya sepengetahuan Aat and Grace and Amalia bahwa anak-anak ASI ini ternyata memang punya masa depan yang lebih sehat, punya masa depan yang lebih dikatakan dia pintar sehingga dia lebih mudah mencari pekerjaan atau apa ya, kaitannya turunannya ke sana lah gitu. Tapi intinya ngarahnya ke sana udah banyak nggak sih penelitian? Udah banyak penelitian kayak gitu ya, setahu gue penelitian udah banyak. Salah satunya kan kemarin tuh ada salah satu dosen gue ada menghitung cost of not breastfeeding, jadi biaya berapa sih yang dikeluarkan ketika dia nggak menyusui. Itu udah ada secara hitung-hitungan ekonominya, ada investasi berapa triliun yang hilang. Tapi kan ya kalau ekonomi kan ceteris paribus kan, kan kepintaran kognitif itu kan tergantung dari lingkungan juga kan, misalkan sekolahnya seperti apa, tapi itu kan di luar kontrol. Tapi secara alamiah itu bisa membantu secara dari dalam diri gitu ya. Kayak antibody kan juga kalau nggak olahraga juga antibody nggak akan keluar gitu. Itu kayak semacam ini ada apa ya, kayak misalkan investasi tabungan, kalau lo keluarin bisa keluar tuh antibody-nya misalkan ya. Atau lo kalau latih itu keluar tuh kecerdasan lo sebenarnya gitu. Tapi tergantung kondisi lingkungan itu, dan itu nggak dihitung, kondisi lingkungan itu nggak dihitung. Tapi kalau nggak salah itu ada biayanya, kerugiannya kalau dia nggak ASI itu berapa dampaknya. Jadi kayak salah satu juga gue juga ikut survei juga yang sesak nafas, itu salah satu juga bisa karena dari kecilnya. Jadi bukan hanya keturunan aja, mungkin juga dari nutrisi juga bisa. Kan nutrisi itu kan kayak tabungan untuk jangka anaknya. Kayak kita kan bayi itu kan belum ada antibody, tapi di nutrisinya dulu dikumpulin. Ketika ada umur tertentu, antibodinya itu baru mungkin kalau kayak bikin makanan, kue, bahan bakunya ada, nanti ntar diolahnya ketika semakin seiring berjalannya umur, seiring itu olahannya makin canggih gitu lah, olahannya ada yang ASI-nya, ada nanti empasinya, ketika digabungin jadilah sebuah antibody yang luar biasa. Mungkin ya, gue bayanginnya, tapi mungkin kedokteran mungkin lebih detail lagi ya kalau kedokteran. Tapi kalau segi ekonomi udah banyak kok penelitiannya. Udah ada cost of not breastfeeding tuh, lu bisa baca tuh. Itu ada kerugian, dan dari negara-negara lain udah seperti apa ASI-nya. Itu bisa dibandingin. Kerugiannya berapa? Lupa gue, persisnya lupa, mungkin bisa sampai triliunan ya, sampai negara. Untuk satu jangka waktu usia anak dari lupa gue usianya, tapi itu kan mungkin agregat ya, kayak GDP itu kan agregat ya, mungkin secara agregat dampak yang ditimbulkan kerugiannya sekian gitu ketika tidak melakukan ASI, hanya ASI doang gitu loh. Tapi tadi ASI lagi kan hanya nutrisi, kalau kognitif itu bisa diukur dari sekolahnya, lingkungan teman-temannya, jadi bisa cerdas. Tapi lagi-lagi kan ceteris paribus ya, kalau ekonomi kan ceteris paribus, semua tidak bisa dikontrol kayak gitu. Betul. Ada nggak sekarang? Silakan nih, ada lagi nih diskusinya nih. Iya dong, anak-anakku, ayo. Ada nggak? Ada lagi nggak? Mau cerita pengalaman teh yang terkait itu benar-benar di kesehatan di jangka panjangnya itu benar-benar terjadi atau enggak? Itu sebenarnya
ke saya juga gitu. Karena dulu tuh saya kan 1 tahun ASI, diceritain sama mama 1 tahun ASI, setelah itu dipaksa berhenti karena mama saya hamil adik saya. Nah, habis itu tuh kan. pas adekku lahir, dia dapat itu rebutan. Jadi aku tetap ASI juga gitu. Aku tetap mau ASI. Jadi rebutan, terus adekku 4 bulan doang dapat ASI, sedangkan aku masih lanjut gitu sampai 16 bulan. Jadi itu kan kalau di total 1 tahun tambah 16 bulan tuh 2 tahun lebih gitu kan. Nah, jadi pas udah gede sekarang nih, kelihatan banget gitu perbedaannya. Maksudnya kalau misalkan dalam 1 tahun nih, aku sakit, pilek gitu, atau demam gitu. Itu paling cuma sehari, sedangkan adekku tuh bisa 3 hari, 4 hari gitu. Sampai adekku sering bilang, Ci, kok lu kalau sakit pagi, malamnya minum obat, besoknya udah boleh pergi-pergi lagi sih, udah sehat gitu. Sedangkan gue kalau sakit kok 3 hari, 4 hari masih harus tiduran gitu. Nah, itu mungkin itu dampaknya di masa depan buat kesehatan gitu. Mantap. Terima kasih, Grace. Bagus. Tuh, living proof ya. Iya. Jadi biar jelas semua. Silakan nih, masih mau lanjut silakan. Ada nggak dari Amalia, mungkin Mirna sendiri ya? Silakan. Apa ya? Gue cukup sih, lumayan karena kan kita ibu-ibu tuh pengennya mendapatkan afirmasi, bener nggak sih keputusan yang kita sudah ambil gitu ya? Bener nggak sih bahwa gue pilih gue ngasih anak gue ASI gitu ya. Terus bener nggak sih perjuangan kita yang kemarin luar biasa itu ternyata akan berbuah hasil di kemudian hari? Atau bener nggak sih bahwa secara hitung-hitungan kasar ekonomi, untuk ekonomi kita sendiri aja ya, keluarga kita sendiri itu cukup membantu nggak sih dengan ASI? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya sudah terjawablah dari penjelasan Grace, Amalia, sama Aat juga. Jadi buat aku sih aman. Pertanyaan gue terakhir nih, kalau HR nih ya, seorang HR, gue tanya sebagai HR nih, kalau lu ngeliat orang hamil, ya, kan sebagai ibu juga dan ke HR juga nih, apakah perlu nih seorang atasan, itu bawahan lu habis ngelahirin, misalkan ya, baru ngelahirin. Lu kan sebagai HR nih, bikin peraturan nih, misalkan bikin peraturan, lu sebagai ibu juga kan, lu merasakan bagaimana sih ketika misalkan banyak load kerja banyak kan, kalau bos kan gue nggak mau tahu lo habis lahir apa, yang penting cuti lo selesai, lo kerja lagi full sama gue kan, karena kayak gitu. Lo perlu nggak sih ngasih pengertian atau bikin peraturan, mungkin ya gue nggak tahu dari sisi HR lah, ataupun penjelasan ke atasan, misalkan misalkan Grace tuh baru ngelahirin lo jangan terlalu kasih beban banyak ya, misalkan ya, karena demi kelancaran ASI misalkan, itu bahasa kasar gue aja. Penting nggak sih dari HR itu memberikan sebuah sinyal ke bos-bos bahwa siapa aja yang baru lahiran, tolong jaga psikologinya si ibu, karena akan berpengaruh ke anaknya. Itu. Oke. Wah, gila. Keren. Menarik. As an HR gitu ya, sebenarnya kita itu perannya berada di antara manajemen atau pembuat keputusan, decision maker, sama si karyawan gitu ya. Jadi kita tuh berada di tengah posisinya. Jadi kita tuh harus bisa menyampaikan pesan dari manajemen ataupun pesan dari karyawan. Kalau misalnya kasus tadi, sebetulnya menurut gue ini masalah tanggung jawab sih. Menurut gue balik lagi ke tanggung jawab si karyawan, dan juga gue pikir sedikit sisi faktor humanisnya dari si bosnya, menurut gue ya. Karena kalau misalnya gue bisa langsung bilang bahwa oke, gue pasti dukung banget karyawan yang habis ngelahirin. Mau nggak mau, bos-bos tuh harus lebih santai lah sama mereka. Tapi gue nggak mau keputusan atau kebijakan ini tuh malah diambil, take it for granted dari si karyawannya. Si karyawannya malah jadi bermalas-malasan, atau hidupnya itu malah, gue kan harus santai, gue nonton YouTube aja deh di kantor gitu ya. Nah, aku tuh tidak ingin hal itu terjadi gitu. Jadi ini tuh memang harus ngaruh ke personally, ke both sides gitu ya. Jadi kita tetap, pasti nggak ada sih kebijakan yang one fits for all gitu ya, terutama kebijakan HR. Tapi menurut gue memang penting untuk ibu-ibu itu diberikan kelonggaran ketika bekerja.
Tapi di satu sisi ibu-ibu itu juga tetap harus bertanggung jawab. Kemarin tuh sempat ini sih, karena gue sekarang di startup, jadi startup itu keren banget sih, gue tuh kayak amazed banget sama dunia startup karena baru masuk juga, dan banyak banget pelajaran yang gue dapat. Bahkan di sini tuh gue bikin building from the scratch. Jadi semuanya landasan HR tuh gue bikin dari nol. Dan itu seru banget. Termasuk juga seperti ini gitu ya, maternity leave. Ada yang minta 4 bulan maternity leave-nya. Ada yang minta paternity. Jadi udahlah suaminya juga kasih dong Mir sebulan. Kan kita tuh sebagai suami harus mendukung gitu ya. Jadi menarik banget. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sekarang katanya nih ya, the best work culture in the world itu di negara-negara Skandinavia. Nah, jadi kenapa mereka happy banget hidupnya? Karena mereka memang ada annual leave dan sebagainya, dan mereka sangat-sangat pro-employee. Tapi menurut gue, kenapa mereka bisa happiness di satu sisi dengan segala kebijakan yang terjadi? Karena si individunya juga sudah punya tanggung jawab yang besar. Ya nggak sih? Karena nggak mungkin dong orang Indonesia dikasih kebijakan bulat-bulat dari Sweden gitu ya, Swedia semuanya ada annual leave, setiap 7 pekan bekerja 1 minggu harus leave, harus cuti. Wah, itu orang Indonesia harus kita ini wanti-wanti nih, kamu beneran nih mau leave. Iya. Jadi menurut gue sih itu sih jawaban gue terkait itu. Moral hazardnya masih tinggi ya di kita ya. Benar banget. Harus dijaga ya. Karena iya sih sering loh. Bahkan kayak misalnya kita kok dulu lembur kok sekarang nggak ada. Misalnya yang gitu-gitu tuh problematika lah kadang-kadang di orang Indonesia tuh. Bahkan kemarin pun aku sempat ada lihat di LinkedIn lah ada artikel katanya orang Indonesia itu lebih banyak bercerita sesuatu tentang hal yang negatifnya instead of yang positifnya. Misalnya, ya itu tadi. Jadi di saat orang luar itu kalau di LinkedIn tuh sharingnya lebih what's next for the future gitu ya. Kita bisa bikin inovasi apa nih? Kita harus bikin mesin waktu nih. Kita harus bikin roket nih gitu ya. Sementara di Indonesia tuh, kok gue lembur terus ya? Jadi lebih berkeluh kesah instead of giving the best for the company dulu aja gitu. Baru ke Indonesianya gitu. Katanya Indonesia tuh masih kayak gitu. Jadi harus dijagain nih sama kita. Gimana caranya supaya? Oke lah. Makasih banget nih pencerahannya nih dari Ibu Mirna nih. Sudah mau menjelang gelap juga. Jadi kayaknya Bu Mirna juga sedang sibuk ya menyiapkan startup-nya. Mungkin nanti kita diskusi lagi. Nah, kita next diskusi dengan topik yang lebih. Tapi punya gue, iya, nggak apa-apa. Sedang melakukan usaha ya kan, usaha di keahlian di HR. Mungkin nanti suatu saat kita belajar dari Diat nih bagaimana membuat HR yang baik gitu. Karena mumpung masih 3 orang kan isinya. Ntar udah 10 orang, 20 orang lah baru pusing nih. Diat ini baru pusing ke 20 orang. Nah, mungkin kita lebih diskusi lagi. Bu Mira, makasih banget nih waktunya. Mungkin kalau dari kesimpulan gue sendiri ya, nanti tolong koreksi aja. Mungkin ya gue sih simpelnya gini aja. Mungkin ya setiap orang harus punya jiwa humanis ya terhadap karyawannya, terhadap pasangannya. Ya jiwa humanis, bukan lagi jiwa lu gue gitu. Maksudnya dalam artian gue gak ngerasain lahirin, gue gak ngerasain ASI itu kayak mana. Pokoknya lu jadilah istri yang melayani suaminya misalkan ya, ataupun lu jadilah karyawan yang bikinlah kerjaan yang sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Dalam artian bodo amat tuh habis lahiran, gue gak peduli. Jangan kayak gitu juga ya. Artinya kan jiwa humanis itu sulit juga, dari HR juga mungkin sulit juga jiwa humanis seperti apa. Mungkin kesadaran untuk para suami nih, para suami ataupun para calon suami, para lelaki khususnya, tetap ya ke gue juga pastikan lelaki ya, itu harus membangun jiwa, menjaga psikologi, karena psikologi itu penting banget. Misalkan kalau kegangguannya mental, mungkin ya bisa yang namanya bunuh diri, mungkin juga ya tadi ya ASI juga, nggak itu penting banget sih, benar-benar dan kompleks banget. Oke, Bu Mirna, ini mungkin penutup dari gua ya. Mungkin itu terima kasih waktunya. Wah, sangat bermanfaat sekali nih. Sekali mungkin ya nanti diat-diat lainnya mungkin Ibu Mirna ini bakal kita undang lagi buat diskusi yang lainnya. Kalau ada waktu dan berkesempatan sedang kosong, kita bisa berkolaborasi ya. Terus gitu. Dari Diat bisa kontribusi apa ke Bu Mirna, kita akan support selalu ya. Kita saling membantu, saling mengisi di sini. Oke.